Dalam berbicara, dalam mengungkapkan sebuah perkataan, biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang indah, menggunakan beberapa ungkapan, menghiasinya dengan beberapa pepatah, perumpamaan, dan biasanya juga kita menggunakan beberapa peribahasa. Ya, hari ini sejalan dengan apa yang biasa kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Urgensi dari hadis ini adalah pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena efek dari apa yang kita sampaikan begitu tajamnya, begitu kerasnya, sehingga Rasulullah mewanti-wanti kita dengan menyodorkan dua pilihan, berkata yang baik atau kita diam. Berkaitan dengan hal ini, kali ini saya mengetengahkan materi yang bisa menghiasi perkataan, yang bisa menghiasi pembicaraan kita dengan beberapa penggunaan peribahasa. Terkait dengan peribahasa tersebut akan bisa kita gali lebih jauh dari video yang akan saya tampilkan. Silahkan disimak.
yang bersama tentunya ada beberapa pemahaman yang lebih terkait dengan peribahasa, terkait dengan perumpamaan, terkait dengan ungkapan, dan seterusnya. Untuk memperjelas penggunaan beberapa peribahasa di atas, berikut kita simak bersama beberapa contoh penggunaan peribahasa dalam sebuah pidato atau dalam sebuah ceramah ilmiah. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah fenomena zaman sekarang di mana kemajuan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara cepat dan dapat diakses secara tak terbatas menjadikan para kaum muda zaman sekarang kurang memiliki pendirian dalam menjalani kehidupannya, termasuk kita sebagai anak SMA yang ingin menempuh jenjang kuliah. Banyak di antara kita mungkin masih kurang yakin dengan pilihan ingin kuliah di mana ataupun ingin menjadi apa. Dilihat bahwa tak sedikit dari kita masih mengikuti pilihan-pilihan teman, pilihan-pilihan orang tua, guru, bahkan pilihan-pilihan dari kehidupan itu sendiri, yang justru itu malah mengakibatkan kita tak bisa passion dan enjoy dalam menjalani kuliah nantinya. Ini sama seperti sebuah peribahasa Indonesia, yakni bagaikan air di atas daun talas, yang maksudnya adalah seseorang yang tak memiliki pendirian. Mungkin dari sini kita bisa mengambil pesan di mana harusnya kita sudah mulai menyiapkan untuk jenjang selanjutnya dengan pilihan kita masing-masing, sehingga nantinya kalau waktu jenjang kuliah kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak memiliki pendirian. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa ini memiliki arti dan makna bahwa sesuatu yang buruk sekecil apapun kita lakukan pasti akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita, bahkan di kehidupan kita. Bahkan sesuatu hal yang kita telah lakukan di masa lampau dan itu bersifat baik, maka semuanya akan menjadi rusak. Dan dari peribahasa ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya sesuatu yang kita lakukan harus kita pikirkan secara matang-matang akan membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu sifat yang dimiliki seorang penasihat, yang mana itu menunjukkan ketulusannya dalam membantu saudara-saudaranya, yakni kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Bukanlah seorang penasihat itu seorang yang ketika hari ini memberi nasihat, esoknya perbuatannya menyelisihi nasihatnya sendiri. Bukan pula seorang penasihat adalah orang yang ketika hari ini dia membantu saudaranya, di belakangnya ia mencela saudaranya, ia mencelakakan saudaranya. Bukanlah penasihat itu seorang yang dibahasakan dalam peribahasa ada aku dipandang hadap, tak ada aku dipandang belakang. Ketika ia di hadapan orang, ia berbicara manis, ia memberi nasihat, ia membantu. Namun ketika dia berlalu dari saudaranya, perkataannya berbeda. Ia mencela saudaranya, ia menyebarkan aib saudaranya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sifat-sifat buruk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Axel dari 12 IPA 2. Ada peribahasa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya adalah, maka dalam hidup bangunlah karakter yang positif, bagaimana kalian bersikap, berbicara, maupun memilih teman. Dan juga memilih lingkungan bergaul. Kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang buruk akibat pengaruh teman dan lingkungan yang sesat. Semua yang kita bangun dari sekarang akan kembali kepada kita. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memetik kebaikan. Bagaimana juga jika kita menanam keburukan, kita akan memanen hasilnya, yaitu keburukan. Hidup adalah pilihan yang kita tentukan sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kehendak kita untuk berkehidupan, menjadikan ini itu, kecuali kita sendiri yang bisa merubahnya. Dan jangan salahkan siapapun jika kita terjerumus kepada keburukan atau kegagalan di masa depan, karena semua itu adalah hasil pilihan kita sendiri. Terima kasih.